Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita ke dalam pembahasan di dalam nasihat keuangan keluarga, yaitu bagaimana kita membangun rumah tangga dengan keuangan yang sesuai dengan syariat, dan keuangan yang juga bermaslahat, keuangan yang juga bermanfaat. Baik sebelum menikah, ketika menikah, dan juga selepas menikah. Karena pada dasarnya pernikahan butuh uang. Pernikahan mempertahankannya juga butuh uang. Dan di dalam pernikahan untuk menghidupi anak, istri, keluarga butuh uang. Maka pentingnya keuangan dalam keluarga sama pentingnya seperti ilmu tentang pernikah. Sehingga kelas pernikah yang diperlukan dalam hal ini adalah tentang juga keuangan, masalah keuangan yang finansial. Karena memang spesialisasi saya sebetulnya di bidang fikih muamalah, sehingga ada kaitannya dengan finance dan kaitan juga dengan fikih pernikahan dan fikih pernikahan. Next slide. Mempersiapkan dana pernikahan. Next. Ya. Hadirin sekalian dirahmati Allah, masuk dalam rumah tangga berarti masuk dalam masalah baru. Berarti Anda jangan pernah beranggapan bahwa, oh berarti saya ketika sudah berumah tangga berarti hilang semua masalah saya. Tidak. Karena ketika Anda berumah tangga berarti Anda telah memiliki a new responsibility. Itu tanggung jawab baru, status baru, dan juga pertanggungjawaban di hadapan Allah yang baru. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa kita menikah itu hanya untuk lari dari masalah. Karena kalau menikah sekedar lari dari masalah atau untuk lari dari masalah, Anda akan kejar-kejar masalah. Karena pernikahan, kalau sekedar menikah, semua orang juga bisa menikah. Kalau sekedar pernikahan. Tapi pernikahan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itulah yang kita inginkan. Next. Rumah tangga itu butuh dikelola dengan baik agar bisa mengantarkan kita ke surga. Maka cara pengelolaannya bukan hanya pengelolaan komunikasi saja, tapi juga pengelolaan keuangan. Kita kelola keuangannya, kita kelola komunikasinya, kita kelola nada bicaranya, kita kelola intonasinya, kita kelola keuangannya, kita kelola emosinya. Semua perlu dikelola. Karena kita menginginkan surga dari rumah tangga. Makanya kita tidak ingin umur rumah tangga kita hanya setumbuh seperti jagung saja. Kita ingin rumah tangga kita bertahan lama, yang lamanya sampai ke surga. Nah, karenanya perlu ilmu untuk mempertahankan rumah tangga ini dan mengantarkan kita ke surga. Next. Yang pertama, luruskan niat kita. Nikah itu untuk ibadah. Nikah bukan hanya sekedar menikah. Dan ibadah yang paling mulia adalah ketika Anda menjadi sebaik-baiknya suami, menjadi sebaik-baiknya istri. Apalagi kalau bagi para perempuan, untuk bisa masuk surga itu sederhana sekali. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalau sudah puasa Ramadan, salat 5 waktu, menjaga harta suaminya, menjaga kemaluannya, dikatakan kepadanya, silakan masuk pintu surga dari mana arah kamu yang mau, kamu mau. Maka luruskan niat itu. Jangan nikah hanya karena, oh orang udah pada nikah, saya mau nikah. Jangan nikah hanya karena terus-terusan ditanyain, kapan nikah, hari nikah. Bukan itu sekedar pernikahan, itu bukan cuma sekedar ikutin kata orang. Pernikahan itulah mitsaqan ghalidha. Maka untuk memulainya butuh ilmu. Untuk memulainya tidak main-main. Jadi tidak perlu merasa telat dan terlambat. Tidak perlu ketakutan. Tidak mendapatkan jatahnya masing-masing. Semua sudah tertuliskan. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zur wa kullu saghiri wa kabiri mustatar. Semua tercatat, semua tertulis. Termasuk jodoh dan kematian Anda. Termasuk jatah rezeki dan amal soleh Anda. Semua tercatat. Semua termaktub. Jangan pernah merasa terlambat. Yang penting adalah luruskan niat. Apa yang diniatkan ketika menikah. Apa yang diniatkan sebelum menikah. Dan apa yang dipersiapkan untuk mempertahankan pernikahan.
Next. Ujian rumah tangga yang dia sering dialami. Inilah ujian rumah tangga. Saya di sini bukan menakut-nakuti, tapi ini adalah realita yang terjadi di lapangan. Masalah finansial, bagaimana pola asuh anak, pendidikannya, seringkali percecokannya, ini asuh siapa, pendidikan siapa, bagaimana memilih sekolah, dan seterusnya. Konflik dengan mertua, rasa jenuh, hubungan biologis, waktu dengan keluarga, family time, ada kecemburuan, ada juga asyik dengan teknologi, adaptasi yang masih sulit, perbedaan prinsip hidup, ada masalah-masalah. Dan masalah-masalah ini pada akhirnya jangan sampai membuat kita menjadi terbebani, karena memang sebelum menikah pun kita punya masalah. Dan ketika menikah pun kita punya masalah. Pasti ada masalah. Yang menjadi patokannya bagaimana kita tetap bertakwa, menjadi insan yang bertakwa, baik sebelum menikah maupun sudah menikah. Next. Maka pada akhirnya semua solusi dari kehidupan termasuk pernikahan, termasuk permasalahan jodoh, dua saja kuncinya. Perkuat takwa, perkuat tawakal. Dalilnya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa Allah kasih solusi. Siapa yang bertakwa Allah kasih rezeki. Siapa yang bertawakal, maka Allah akan menjadi pencukup baginya. Maka solusi dari berbagai macam problema tangga, termasuk problematika keuangan, adalah takwa dan tawakal. Seringnya masalah itu karena kita kurang takwa. Seringnya masalah datang karena kita kurang tawakal. Seringnya masalah bukan datang karena kita kurang uang, bukan karena kita kurang kuat, bukan karena kita kurang cerdas. Seringnya masalah datang justru karena kita kurang takwa dan kurang tawakal. Maka perkuatlah takwa, perkuat tawakal. Next. Ingat terus ya, ayat ini. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Jadi para Anda semua yang sekiranya, Ustadz, saya sulit Ustadz, saya harus nabung bertahun-tahun Ustadz untuk mengumpulkan biaya pernikahan. Ingat tadi sekalian, kalau kalian jujur, Allah akan permudah jalannya. Kalau jujur niatnya, Allah mudahkan jalannya. Karena di antara yang mendapatkan pertolongan Allah adalah orang-orang yang an-nakihul ladzi yuridul afaf. Orang yang menikah dengan niat tujuan untuk menjaga dirinya. Dan mereka akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Salasun haqqun 'alallahi 'aunuhum. Allah wajib menolong mereka. Ya, Allah mewajibkan menolong mereka, yaitu orang yang menikah karena menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan pasti Allah bantu. Seandainya mereka fakir, Allah akan membuat mereka kaya dan cukup. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Kalau mereka fakir, Allah akan kayakan. Dan ini ayat ini hampir yang saya tanya dan saya temui setiap orang yang menikah, Allah bukakan pintu rezeki mereka semua. Ya. Meskipun pernikahannya sederhana, meskipun pernikahannya nggak dipandang oleh tetangganya, nggak dipandang oleh saudaranya, tapi setelah menikahlah Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka dan duga-duga. Karena dia yakin dengan ayat Allah. Kenapa orang tidak dibuka rezekinya? Barangkali karena kurang yakin. Kurang yakin dengan ayat ini. Mengapa orang menikah justru semakin miskin, semakin sulit hidupnya? Bisa jadi. Karena kurang yakin. Karena kita sesuai dengan prasangka kita kepada Rabb kita.